رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya hari ini. Berikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa masih berjumpa walaupun lewat udara, lewat media sosial. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Perkenankanlah untuk kultum hari ini saya akan menyampaikan tema tentang kewajiban muslimah terhadap lingkungannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup di tengah masyarakat dengan berbagai macam keberagamannya. Keberagaman dalam pemahaman, keberagaman dalam berbagai macam hal, pemahaman, ideologi, juga mungkin potensi-potensi yang ada di tengah masyarakat kita. Pada saat keberagaman ini bisa dikelola dengan baik oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab dengan landasan iman dan takwa, saya yakin maka masyarakat ini akan memberikan perubahan yang luar biasa, menimbulkan energi yang sangat dahsyat, membuat suatu perubahan yang luar biasa, membuat suatu perubahan yang sangat baik. Tetapi demikian juga sebaliknya, apabila keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, dibiarkan begitu saja, maka akan timbul suatu kekacauan. Dan apabila keberagaman ini dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka apa yang akan terjadi? Tidak hanya kekacauan, mungkin juga kezaliman ada di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, harus mempunyai kekuatan, mempunyai tekad yang luar biasa untuk memberikan potensi kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ikut di dalam membuat satu perubahan-perubahan agar masyarakat kita menjadi lebih baik. Di dalam Islam diajarkan kepada kita semuanya agar kita saling tolong-menolong, saling peduli dalam mengerjakan amal kebajikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, di akhir ayat, di sana dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah berfirman bahwa kita harus tolong-menolong dalam kebaikan, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan. Dan kita dilarang untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan
keburukan atau dosa. Dengan demikian, maka kita sebagai seorang muslimah di tengah-tengah masyarakat ini, mari kita saling bantu, saling tolong-menolong dalam mewujudkan kebajikan bersama, dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita, untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik di tengah masyarakat kita, sehingga kita bisa merasakan nanti perubahan itu. Walaupun pelan, tapi pasti insya Allah kita akan melihat perubahan itu. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui, bahwa perubahan itu tidak hanya untuk masyarakat, tapi yang paling utama adalah untuk diri kita dan keluarga kita. Kenapa saya bilang begini? Pada saat lingkungan itu baik, maka itu imbasnya adalah keluarga kita. Pada saat lingkungan buruk, imbasnya juga akan kepada keluarga kita. Oleh sebab itu, pada saat kita berbuat baik, itu tidak ada yang rugi di sana, tidak ada yang sia-sia di sana, karena sesungguhnya kita sedang mengerjakan proyek besar, baik untuk diri kita maupun lingkungan yang ada di masyarakat kita. Maka mulai dari diri kita, hari ini kita tanamkan pada diri kita bahwa kita mulai untuk merubah lingkungan kita menjadi lebih baik. Mari kita berbuat baik di tengah lingkungan kita, memberikan contoh yang baik, memberikan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan kita, sehingga lingkungan itu menjadi lebih baik lagi. Di dalam Islam dikatakan, di dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman di dalam surat Ali Imran, dan hendaklah ada di antara kamu sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita dan berusaha untuk berbuat kebaikan di tengah masyarakat kita, kita bayangkan bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan jangka panjang, untuk kebaikan tidak hanya untuk hari ini, tapi kita mewariskan kebaikan itu untuk generasi yang akan datang, untuk kebaikan-kebaikan generasi kita yang akan datang. Pada saat kita menanam hari ini, maka buah itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Tapi pada saat hari ini kita tidak menanam apapun, kita tidak memberikan kebaikan apapun, maka anak cucu kita pun tidak akan mendapat buah apapun, karena kita tidak menanamkan kebaikan itu. Demikian juga sebaliknya, pada saat kita menanam keburukan, maka itu berbuahnya juga akan berdampak kepada anak cucu kita. Tanaman keburukan itu akan berbuah keburukan pula, yang akan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka hari ini kita tanamkan kepada diri kita semuanya. Mari berbuat baik untuk lingkungan kita, karena sesungguhnya kita sedang menanam kebaikan untuk jangka panjang, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk selanjutnya, generasi-generasi mendatang. Semoga ini menjadi kebaikan kita bersama. Demikian ibu-ibu, apa yang sudah saya sampaikan.
Jadi kita punya tanggung jawab kepada lingkungan kita, yaitu masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama bergotong royong, saling membahu-membahu untuk berbuat kebajikan, membuat proyek-proyek besar kebajikan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat ini bisa menikmati kebajikan itu. Demikian juga lingkungan dan keluarga